Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 89. Semuanya mengucapkan selamat untuk Zelin dan Langit. Pengantin pria terlihat sangat senang, sedangkan Zelin terlihat tidak bahagia. Kevin menghampiri bosnya. Tuan, coba perhatikan Nona Zelin dan Langit. Kevin menunjuk ke arah pasangan baru itu. Ziko menoleh ke arah adiknya dan suaminya. Kenapa dengan mereka? Tanya Ziko balik. Menurut Tuan, jika mereka punya anak, apa nama yang akan disematkan untuk anak mereka nanti? Pertanyaan Kevin membuat Ziko bingung. Apa sekarang kita sedang main tebak-tebakan? Tanyanya. Ya, seperti itu. Ziko memikirkan nama yang cocok untuk keponakannya nanti. Mungkin mereka akan memberi nama Hujan, Petir, atau Geledek, sahut Ziko. Hahaha, nama yang lucu, ujar Kevin dengan gelak tawanya. Ziko beralih menoleh ke Pelangi dan Bima. Lalu bagaimana dengan adik iparmu? Ziko menunjuk ke arah Pelangi dan Bima. Menurut saya, mungkin mereka akan memberikan nama-nama warna untuk anak mereka, sahutnya. Bukan itu, tapi dari adik si Meni, namanya Bima. Jadi apa yang cocok untuk anak mereka kelak? Kevin menggelengkan kepalanya. Nama panjangnya Kuku Bima, jadi nama yang cocok untuk anak mereka Extra Jos, ujar Ziko asal. Awalnya Kevin ingin mengajak Ziko, tapi ternyata dia kalah. Nama yang diucapkan Ziko memang tepat sasaran. Nyonya Amel menghampiri anak bungsunya dan Langit yang sedang duduk saling berjauhan. Loh, pengantin baru kok berjauhan? Tanya Nyonya Amel. Enggak kok, Ma. Zelin memindahkan duduknya dekat dengan Langit. Nah, seperti ini kan bagus. Nyonya Amel menarik kursi dan duduk di depan pasangan pengantin baru itu. Kalian kan sudah menikah, jadi nanti kalian akan tinggal di sini atau? Tanya wanita parubaya itu sembari memperhatikan anak bungsunya yang sedang melirik Langit. Kalau aku akan tinggal di kafe, kalau Zelin tidak tahu, sahutnya sembari melirik istrinya. Loh, kok bisa sih? Kalau kalian tidurnya berpisah, kapan Mama menggendong cucu dari kalian? Ucapan Nyonya Amel membuat Zelin dan Langit saling menatap. Hal itu yang sangat dihindari Zelin. Menurutku, biarkan Zelin tinggal di sini. Aku hanya tinggal di ruko, dan tidak bagus untuk Zelin tinggal di sana, belanya. Ya tidak bisa begitu. Zelin yang ikut tinggal dengan kamu, atau kamu yang tinggal di sini. Tidak boleh terpisah, ujar Nyonya Amel. Zelin teringat tentang tempat tinggal Langit. Ada beberapa kamar di situ, dan dia akan aman jika tidur terpisah. Berbeda dengan dimension, dia dan Langit akan berada dalam satu kamar, dan apapun bisa saja terjadi. Aku yang akan tinggal dengan Langit, sahut Zelin. Langit langsung menoleh ke istrinya. Dia sangat senang jika istrinya mau ikut tinggal dengannya. Tapi nanti, malam ini kan tidur di sini, ujar Nyonya Amel dan berlalu. Zelin langsung menatap suaminya. Ingat, jika satu kamar jangan mengambil kesempatan dariku. Zelin menuding suaminya. Zira memperhatikan itu dan menghampiri pasangan itu. Baru beberapa jam resmi menikah, tapi kamu sudah berbuat dosa, ujar Zira. Zelin dan Langit menatap Zira. Apa maksud kakak? Tanyanya. Itu tangan kamu? Zira menunjuk tangan Zelin yang masih menuding Langit. Zelin menurunkan tangannya. Surga istri ada pada suami, ingat itu, ujar Zira dan berlalu. Acara telah selesai, semua telah meninggalkan mansion. Hanya keluarga Ziko dan Langit yang masih di mansion. Zelin lebih dulu masuk ke dalam kamarnya, tanpa mau membawa suaminya. Tapi Pak Budi menunjukkan kamar itu. Langit ingin mengetuk pintu. Tidak perlu diketuk, kan kamar ini sekarang kamar Tuan dan Nona Zelin, ujar Pak Budi. Oh, terima kasih Pak, sahutnya. Pak Budi pergi meninggalkan Langit yang masih berdiam diri di depan pintu kamar. Dia ragu masuk ke dalam kamar itu, khawatir istrinya akan marah. Tapi pintu terbuka, ada Zelin di depan pintu. Dia menarik tangan Langit untuk masuk ke dalam kamarnya. Jangan buat Mama dan Kak Ziko curiga, ujarnya sembari menutup pintu kamar. Dia melihat Langit dengan tas ranselnya. Sepertinya kamu penuh persiapan, membawa pakaian ke sini. Zelin tersenyum sinis. Dia mengambil satu bantal dan meletakkan di atas sofa. Kamu tidur di sini dan aku tidur di kasur, ujarnya sembari menguap. Karena tidurnya yang kurang membuat Zelin terus menguap. Dia memilih tidur daripada harus mengobrol dengan suaminya.
Langit membuka pakaiannya sembari membelakangi istrinya. Tapi tanpa sengaja, Zelin melihat punggung suaminya. Jantungnya langsung berdetak. Dia buru-buru menutup wajahnya dengan selimut. Langit telah masuk ke kamar mandi, dan Zelin mengatur napasnya. Hanya melihat punggungnya saja, hatinya bergejolak. Buat malu saja, gerutunya. Seperti tidak pernah lihat punggung saja, gerutunya lagi. Dan tidak berapa lama terdengar suara pintu kamar mandi. Zelin pura-pura menutup matanya. Dia mengintip dan langsung membelalakkan matanya tatkala melihat suaminya keluar hanya mengenakan celana pendek tanpa memakai baju. Perutnya yang sispek terlihat oleh Zelin. Oh Tuhan, kenapa aku jadi norak seperti ini? Gerutunya pelan sembari mengintip suaminya. Langit telah membaringkan tubuhnya di sofa. Sama halnya dengan Zelin, dia juga sangat lelah. Dengan cepat dia tertidur. Terdengar nafasnya yang teratur. Zelin membuka matanya lebar dan mengagumi pria ganteng yang tertidur tanpa memakai baju. Pasti dia sengaja melakukan ini agar aku tergoda. Tapi sayangnya aku masih kuat, gumamnya. Matanya telah sangat berat, tapi entah kenapa pandangannya selalu tidak bisa beralih dari Langit. Koko dan Langit sama-sama tampan, tapi Langit terlihat lebih jantan dibandingkan Koko. Waktu terus berputar, dan matahari telah datang menggantikan rembulan. Langit terbangun tatkala bias sinar indah itu masuk melalui celah-celah jendela, melirik istrinya yang masih tertidur pulas. Langit pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, dia berhenti di depan tempat tidur menatap wajah istrinya. Tidurmu saja memancarkan keindahan, gumam Langit dan duduk di pinggir tempat tidur. Merapikan rambut halus yang menutupi wajah indah istrinya, mengelus pipi itu dengan lembut. Baru kali ini dia merasakan sangat dekat dengan Zelin. Dia berhenti mengelus ketika istrinya bergerak. Tapi Zelin kembali tidur. Dan dia ingin menyentuh bibir ranum itu. Langit menyentuh bibir itu. Tapi ada dorongan untuknya mencium bibir itu. Dia mengecup bibir itu, tapi di luar dugaan. Zelin membalas ciuman itu, dan Langit langsung melumat bibir itu. Tapi tiba-tiba Zelin mengerjapkan matanya. Langit buru-buru turun dari tempat tidur. Zelin terduduk dan memegang bibirnya. Siapa yang menciumku? Gumamnya yang tidak menyadari jika Langit yang menciumnya. Zelin melirik ke sofa, tapi tidak ada sosok Langit. Oh, untungnya hanya mimpi. Gumamnya dan turun dari tempat tidur. Tapi Langit telah sembunyi di bawah tempat tidur. Zelin menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi diketuknya. Tapi karena tidak ada sahutan, dia masuk ke dalam kamar mandi. Kemana dia pergi? Gumamnya dan melanjutkan aktivitasnya di kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi, mendapatkan Langit tengah berbaring di sofa. Dia pura-pura bangun tidur. Loh, bukannya kamu tadi tidak ada? Tanya Zelin bingung. Aku dari tadi di sini, sahut Langit dan berlalu ke kamar mandi. Zelin bingung dengan penglihatannya tadi. Sedangkan Langit bersyukur jika ciuman yang dilakukannya tidak diketahui Zelin. Aku seperti maling bibir, gerutu Langit. Padahal aku berhak melakukan itu. Tapi aku akan menunggu sampai dia siap. Dan aku akan berusaha membuatnya jatuh cinta dan menerima kenyataan kalau aku suaminya sekarang, bukan si Koko, gumamnya. Selesai mandi, pasangan pengantin baru itu turun untuk sarapan bersama keluarga. Nyonya Amel merasa aneh ketika melihat rambut anak bungsunya yang tidak basah. Kamu tidak keramas? Tanya mamanya. Enggak, sahut Zelin sembari duduk. Dan Langit ikut duduk di sebelah istrinya. Apa kalian belum melakukan itu? Tanya Nyonya Amel yang khawatir kalau Langit sama dengan Koko. Mah, Zelin gugup. Zelin sedang datang bulan, mah, timpal Langit membela istrinya. Zelin merasa jawaban suaminya menyelamatkannya dari rasa curiga mamanya. Oh, biasanya akan cepat jadi nanti, ujar mamanya lagi. Mama ngomong apa sih? Gerutu Zelin. Benar loh. Kak Zira dan Kak Ziko mana? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Sudah pulang, mereka ada urusan penting. Keluarga itu mulai menikmati sarapannya. Mah, aku akan kembali ke kafe setelah ini, ujar Langit. Oh iya, bawa Zelin ikut bersama kamu. Dan ingat sering-sering mengunjungi mama, sahut wanita parubaya itu. Setelah selesai makan, pasangan pengantin itu meninggalkan mansion. Langit menyetir mobil istrinya. Dan itu atas izin istrinya. Mereka sampai di ruko yang mana lantai 1 dijadikan tempat usaha dan lantai 2 tempat tinggal. Maaf, masih berantakan. Aku akan membersihkan ini semua. Kamu tunggu saja di bawah. Zelin menolak. Dia membantu suaminya membersihkan lantai 2 yang sangat berdebu, mengganti semua spray, mengelap debu yang menempel di mana-mana.
Haci! Zelin bersin dan Langit terdengar itu langsung menghampiri istrinya. Kamu sakit? Tanyanya khawatir. Enggak, sahutnya dan kembali bersin. Iya, kamu sakit. Langit membawa turun istrinya. Tunggu di sini, jangan ke atas. Langit mengeluarkan motornya. Mau kemana? Tanya Zelin. Mau ke apotik, sahutnya. Gak perlu, nanti juga sembuh. Tapi Langit tetap pergi. Dalam beberapa menit dia kembali dengan membawa obat di tangannya. Minum ini. Langit menyerahkan obat itu dan gelas yang berisi air putih. Aku tidak sakit, Zelin menolak. Minum, aku tidak mau kamu sakit. Akhirnya Zelin mau meminum obat itu. Dan dia memperhatikan suaminya yang sedang memegang dahinya, memastikan kondisi tubuhnya tidak panas. Aku akan melanjutkan membersihkan lantai atas. Kamu tidak kuizinkan ke atas. Langit berlalu ke atas. Ada rasa senang ketika Langit sangat memperhatikannya. Langit kembali turun menemui istrinya ketika lantai 2 telah bersih. Zelin menaiki anak tangga dan suaminya mengikuti dari belakang. Langit menelan salivanya ketika melihat bokong istrinya yang menurutnya sempurna. Kamu tidur di kamar pelangi dan aku di kamarku, ujar Langit. Zelin menganggukkan kepalanya dan mulai menyusun pakaiannya ke dalam lemari. Dia tidak membawa semua pakaiannya karena pernikahannya hanya seminggu, itu pikirnya. Bersambung.